Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan vlog saya Habib Syahid bin Yahya dalam vlog saya di Asyik Studio yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Pada hari ini saya akan sedikit memberikan nasihat kepada ikhwan dan akhwat yang baru menikah, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada amanah yang sangat luar biasa. Kata orang yang menikah itu an-nikah min sunnati. Nikah ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah Nabi mengatakan orang yang mampu tapi tidak menikah, kata Nabi sampai mengatakan 3 kali miskin. Orang yang mampu tapi dia tidak mau menikah, saudara. Maka disampaikan kalau orang-orang yang mampu dan tidak mau menikah dan dia bukan berada bukan di golongan Nabi Muhammad SAW. Ada sedikit amanah yang disampaikan. Nasihat-nasihat yang disampaikan untuk ikhwan dan akhwat kita yang baru menikah. Apa amanah itu? Yang pertama, kalian yang baru menikah, para ikhwan dan akhwat yang baru menikah, yang pertama, muliakanlah pernikahan kalian. Diingatkan, muliakanlah pernikahan kalian. Bagaimana orang lain ingin memuliakan pernikahan kalian sedangkan kalian sendiri tidak memuliakan pernikahan kalian? Muliakan. Kalau kalian sendiri sudah memuliakan pernikahan kalian, mengagungkan pernikahan kalian, maka insya Allah Allah yang maha mulia akan memuliakan kalian semua, para ikhwan dan akhwat rahimahullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan pernikahan kalian ini menjadi semakin kalian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pernikahan kalian ini menjadi semakin dekat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang tadi ibadah sendiri sekarang bisa berdua antara suami dan istri. Yang tadi sholat duhanya sendirian sekarang bisa berdua antara suami dan istri. Yang tadinya tahajudnya sendirian sekarang bisa berdua antara suami dan istri. Jadikan saling mengingatkan. Kalau pada saat suami lupa untuk beribadah kepada Allah, sang istri mengingatkan sang suami. Apabila sang istri pun lupa untuk beribadah kepada Allah, maka sang suami mengingatkan sang istri. Indahnya pernikahan ini. Jadikan pernikahan ini bahwa kalian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadikan kalian pernikahan ini semakin taatnya kalian kepada orang tua kalian, saudara. Jadi pernikahan ini jadikan musabab kalian semakin taat kepada kedua orang tua kalian. Jangan mentang-mentang sudah menikah, orang tua tidak dihiraukan, saudara. Orang tua ditinggalkan begitu saja. Makanya Al-Fakir mengingatkan kepada kalian para ikhwan dan akhwat yang sudah menikah, jangan pernah lupakan orang tua kalian. Jangan pernah lupakan orang tua kalian, saudara. Jangan. Semakin taatlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Apalagi hai sang suami, dahulukanlah urusan orang tua kalian dibandingkan urusan istri kalian dan dibandingkan urusan anak-anak kalian. Dahulukanlah urusan orang tua kalian dibandingkan urusan istri, dibandingkan urusan anak. Sang istri, dahulukanlah urusan suami kalian. Karena surga para istri sekarang sudah berada di suami kalian semua. Jadikan kalian semakin taat kepada Allah. Tadinya tidak pernah ngirim uang kepada orang tua, sekarang ngirim uang. Yang tadinya tidak pernah berkunjung ke orang tua, lama tidak berkunjung, kalian semakin dekat berkunjung. Yang tadinya tidak pernah telepon orang tua, sekarang sering-sering telepon orang tua. Buktikan bahwa pernikahan kalian ini membuktikan bahwa kalian semakin taat kepada kedua orang tua kalian, semakin cinta kalian kepada kedua orang tua kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala ali. Itu yang ketiga, semakin taatlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Yang keempat, jangan pernah menuntut yang tidak orang sanggupi, saudara. Jangan pernah menuntut yang tidak pasangan kalian sanggupi. Jangan pernah menuntut lebih luas. Apabila sang suami hanya bisa nafkahkan sebulan 2 juta atau sebulan 10 juta, itu yang bisa dinafkahkan oleh sang suami.
Sang suami hanya bisa menafkahkan yang dia mampu, dan jangan pernah menuntut yang suatu yang tidak bisa, karena itu akan menjadi awal perpecahan kalau saling menuntut. Tapi jalankanlah hak-hak kalian, jalankanlah kewajiban-kewajiban kalian, dan ingatkan semuanya minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatkan jadikanlah pernikahan kalian ini sebagai ibadah kepada Allah, dan kewajiban-kewajiban kalian jalankan. Yang kelima, simpan rahasia rumah tangga Anda sampai mati, saudara. Dari apa? Dari hubungan sampai hubungan suami istri. Segala macam aib-aib suami, aib-aib istri, jangan pernah dibongkar, jangan pernah dibuka di kalangan orang banyak, jangan pernah dibuka di kalangan orang-orang lain. Cukup kalian saja yang paham, cukup kalian saja yang tahu aib suami, aib istri, cukup kalian yang tahu. Bahkan sampai urusan di atas tempat tidur pun harus dibawa sampai mati rahasia itu, saudara. Para ikhwan dan akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin saya sampaikan. Ada 5 poin yang sangat luar biasa. Yang pertama, muliakanlah pernikahan kalian. Yang kedua, jadikan kalian semakin dekat kepada Allah. Yang ketiga, jadikan kalian semakin taat kepada Allah. Yang keempat, jangan pernah menuntut. Yang kelima, simpan rahasia rumah tangga Anda sampai mati. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua, para ikhwan dan akhwat yang mau nikah, yang belum menikah, yang mau menikah, yang sudah menikah, yang sudah lama menikah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan keluarganya senantiasa Allah berikan keberkahan dunia wal akhirat. Dan jadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi suami yang soleh. Dan semua anak cucu kalian semua, anak cucu antum semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada antum semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di share Asyik Studio ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Viralkan kepada semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukran, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.